Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersemangat, selalu berbahagia, dan semoga kita selalu diberi keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Teman-teman, sangat spesial ya, di video kali ini saya akan membahas bagaimana trik, tips dan ramuan ya, atau apa saja yang dikonsumsi agar seorang suami performa di ranjangnya oke ya. Dan ini berdasarkan real testimoni ya. Ini real testimoni dari seorang kiai dari Tanah Madura ya. Kiai muda dari Tanah Madura yang Masya Allah, beliau itu good looking ya, sangat karismatik. Istrinya 2 teman-teman, Masya Allah ya. Dan performa di ranjang sangat oke. Ini nanti saya bagi tahu ke teman-teman semua ya, bagaimana tips beliau untuk menjaga keperkasaannya, untuk memberikan kepuasan atau memberi nafkah batin bagi kedua istrinya. Ya, oke teman-teman, jangan di skip ya. Silahkan Anda tonton sampai habis supaya Anda tidak salah mengerti ya. Oke teman-teman, seperti apa cara beliau mentreatment dirinya supaya tetap perkasa ya. Teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu atau bertambahnya usia ya, laki-laki biasanya 35 tahun ke atas itu sudah mulai mengendur urat-urat sarafnya ya. Urat-urat di area sekitar alat tempurnya itu sudah mulai mengendur ya. Cirinya seperti apa? Jadi pada saat buang air kecil itu si urinnya itu tidak menyembur dengan kencang ya. Atau dan tidak satu arah. Ya, itu ciri-ciri sudah mulai mengendur ya. Dan pada saat tegak atau ereksi, tidak ereksi dengan sempurna. Dan dalam sehari itu atau dalam 24 jam misalkan setelah melakukan dengan istri itu tidak bisa kembali tegak ya. Nah, saya akan bagi tahu kepada Anda tips dari atau treatment apa dari seorang kiai muda ini ya. Teman-teman, yang pertama ya, beliau itu rajin mengkonsumsi fermentasi bawang putih ya. Jadi bawang putihnya itu direndam ke dalam madu ya. Bawang putihnya itu boleh bawang putih tunggal yang satuan itu ya, bawang putih lanang, atau bawang putih yang biasa untuk masakan istri Anda di rumah ya, tidak masalah. Pokoknya yang penting bawang putih apa saja yang sekiranya Anda mudah untuk dapatkan ya. Setelah itu kupas teman-teman, dikupas lalu dicuci hingga bersih ya. Lalu setelah itu keringkan, tiriskan ya sampai benar-benar kering. Lalu Anda bisa masukkan ke dalam botol ya. Disarankan botol kaca atau toples kaca, tapi kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa ya. Masukkan ke dalam toples si bawang putihnya, lalu teman-teman masukkan atau guyurkan dengan madu. Namun ingat teman-teman, madunya harus madu murni ya, madu yang tanpa ada tambahan zat lain ya. Dan saya sarankan jangan madu yang sachet yang di warung-warung itu loh, yang merek apa ya saya lupa, karena saya baca di ingredientsnya itu ada banyak campuran ya. Teman-teman harus jeli ya, beli madu yang di minimarket atau supermarket atau apotek atau warung jamu dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang asli. Boleh madu hutan, boleh juga madu ternakan, nggak masalah. Pokoknya yang murni ya. Setelah itu difermentasi, silahkan bisa 2-3 hari ya, ditutup rapat. Nah, setelah itu baru teman-teman makan si bawang putihnya ya. Nah, ini untuk menjaga kesehatan dan keperkasaan beliau agar senantiasa performa di ranjang selalu oke. Lalu treatment yang kedua dari beliau adalah beliau rajin mengkonsumsi tomat mentah ya. Kalau saya pribadi
Kalau tomat mentah itu saya iris-iris lalu pakaikan gula pasir ya, tapi beliau ini langsung. Biasanya dalam sehari itu 2 sampai 2 sekali makan ya, 2 sampai 3 butir biasanya seperti itu. Berarti kalau dalam sehari mungkin beliau konsumsi 9. Selain itu juga tomat juga antioksidan ya, biar kulitnya juga kencang. Nih untuk perempuan bagus juga ya, biar kulit Anda tetap lembab dan berseri. Nah itu treatment kedua yang beliau lakukan. Lalu yang ketiga, beliau melakukan bekam. Beliau rutin melakukan bekam 1 bulan sekali ya. Bahkan di dalam jurnal teman-teman ya, dikatakan bahwa sel darah merah kita itu atau sel darah kita itu mati setiap 120 hari sekali ya, dan akan digantikan dengan sel darah yang baru. Maka yang lama ini atau sel darah yang sudah tidak terpakai di tubuh kita ini akan dikeluarkan. Salah satunya cara adalah dengan bekam. Ya, cara pengeluaran darah yang tidak berguna lagi itu adalah dengan bekam. Dan biasanya hasil darah bekamnya itu berbeda, teman-teman. Biasanya agak mengental dan kehitaman ya. Maksudnya yang nggak hitam banget, cuma darahnya itu nggak segar gitu. Ya, sebab itu adalah darah yang sudah tidak terpakai dalam tubuh kita. Lalu apalagi yang beliau lakukan adalah beliau melakukan terapi atau belajar menahan air kencing. Ya, jadi pada saat mau pipis, ya, mau dia buang air, beliau buang air kecil itu pada saat keluar itu ditahan dulu sepersekian detik lalu nanti dikeluarkan lagi. Nah ini sebagai latihan agar pada saat dengan istri Anda mau inzal ya, mau keluar itu Anda bisa menahan ya, supaya biar istri Anda lebih dahulu ya mendapatkan puncak sebelum Anda lebih dahulu ya. Dan menurut pengakuan beliau ya, 4 treatment ini nih yang beliau lakukan. Jadi beliau itu dalam 1 hari setelah melakukan, nah beliau itu bisa melakukan lagi, tinggal tunggu beberapa jam, itu dia bisa tegak lagi, Masya Allah ya. Teman-teman silahkan yang mau mengikuti cara beliau ya, oke banget. Oh iya, dan beliau juga mengatakan kendalikan pikiran. Ya, beliau selalu mengendalikan pikiran, sebab memang pikiran itu berpengaruh ya. Kuat atau tidaknya ya sangat berpengaruh, mood juga sangat berpengaruh ya. Dan teman-teman yang mau mencoba silahkan. Oh tadi bawang putih sudah saya jelaskan ya, tunggu sampai 3 hari baru setelah itu teman-teman makan ya. Boleh dimakan sebelum, boleh dikonsumsi sebelum Anda makan atau pada saat perut kosong pagi-pagi ya, atau pada saat setelah makan nggak masalah. Beliau makan itu pokoknya setelah makan, bisa 3 siung dalam sekali konsumsi ya. Pokoknya setelah makan beliau makan bawang putih rendaman madu ini. Nanti kalau bawang putihnya habis, diminum madunya. Jadi dimakan dulu bawang putihnya, baru setelah itu minum madunya. Ini untuk kesehatan. Untuk kesehatan juga menjaga stamina, juga untuk menjaga kejantanan Anda di dalam ranjang ya, supaya istri Anda bahagia. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang mempunyai masalah syahwat ya, teman-teman jangan ragu untuk membicarakan kepada istri ya, supaya istri Anda pun bisa mencarikan solusi untuk Anda. Bagaimana caranya, nanti istri yang mencari tahu atau bahkan membuat ramuan untuk Anda ya. Sebab nggak mungkin istri membiarkan Anda dengan kondisi seperti itu ya. Dan jangan tabu dengan hal-hal yang berbau ini ya. Sebab ini sangat berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga ya. Dan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, silahkan di komen ya. Namun saya minta dengan bahasa yang sopan ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya, dan silahkan diamalkan. Oh iya, dan jangan lupa berdoa ya. Apapun tanpa doa itu nggak akan jadi ya, sebab kita membutuhkan ridhonya Allah ya, supaya apa yang kita niatkan
apa yang kita lakukan, kita amalkan mendapat ridhonya dan tentu dan tentu diijabah oleh Allah ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.